karena Ramadan aja. Karena bulan Udah. Nggak, tadi waktu Pendeta Yeri datang di belakangan ditutup langit. ya. Dan selangit sih. Ini kok langsung login gitu kayak seolah-olah. Ya saya ada di tengah-tengah gitu menjembatani. Untuk Menjembatani. untuk Ya untuk siapa saja yang mau login masih silakan login gitu. Kan banyak orang nanya ini tuh sebenarnya bikin ini tuh tujuannya apa? Walaupun positif semua, Bib. positif. Semua positif, Bib. Cuman ada yang nanya, apakah tujuannya adalah untuk mengislamisasi? Nggak, jujur aja. Jujur ya, Ya. gua kali ini ngomong jujur ya. Iya. Apakah tujuan acara ini adalah untuk membuat orang menjadi Islam ya? Jujur ya, Iya. mungkin tapi bukan lu. Anda nih lucu loh. Nah, karena tidak ada gunanya. Anda kok kemarin mengadang-adang saya. Apa? Di dalam server kita aja udah banyak masalah yang beda. Tambah lagi. Tambah lagi hantu. Wah. Iya, bener-bener. Anda nambah masalah. Anda kalau kesini, Apa? citra Islam yang jadi orang Islam kok begini? Nambah lagi. Nambah. Oh, orang Islam emang suka judging by the book gitu ya? Enggak sih, semua agama sih. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang oknum Oknum tuh aman. Saya udah ini loh. Apa? Nih. Wow, sisa bentuk kecil. Nggak bisa kecil. Jadi, tapi bener, gue juga pengen nanya loh. Kan gue sama Habib emang udah sering konten Om Ded. Iya benar. Ya kan? Tiba-tiba kita meeting bareng-bareng ya, Iya, bener. rame-rame. Kan lu kan masif banget ya konten lu ya. Benar. Lu emang sengaja ya pingin menciptakan mualaf Nggak, biar sengaja. orang-orang tuh goyah. Ini lo yang bener, gue lo. Enggak sih, ini buat penonton ya, klarifikasi aja. Sebenarnya awalnya adalah untuk cari cuan. Jujur, saya jujur. Karena kan saya mualaf tapi Cina ya. Mucin, ada singkatan mualaf Cina. Kan ada Cindo, Cina Indo. Ini mucin. Cimu. Cilam. Cilap. Cina Islam. Awalnya kan, Ya. wah cuan nih. Wah, Ya. ternyata Bib, sulit Bib nyari cuan di sini. Mau masuk barang-barang yang Haram. bukan Apa barang-barang tadi yang itu? baik. Homer. Barang-barang yang baik-baik, minuman-minuman biasa gitu. Jawabannya gini, nggak ada sisi gelapnya. Oh iya. Jadi nggak masuk. Iya. Mau masuk kondom, enggak lah, ada Habibnya gitu. Jadi gue bingung, ini jualan kemana nih? Tapi ternyata cuannya pahala. Wih, mantap. Lu tadi enak, ini yang ini. Gue kenapa kondom ke gue? Enggak juga gue. Nggak pakai kondom. Boleh saya izin keluar ya? Kayaknya ini bukan server saya. Ya saya di tengah-tengah. Saya balik lagi. Saya terakhir banyak kok yang positif. Ada deodoran, gel rambut, kenapa saya spesifik gelap-gelap kondom gitu? Halal nggak? Apanya? Enggak, tapi emang banyak tuh pertanyaan tuh. Ya benar. Banyak karena kan emang ini mualaf ya. Ya, ini kok jadi saya di dua ya? Gak begini awalnya nih jadinya. Ini sih yang menyerah. Jadi nggak ada begini nih. Nggak ada tengah-tengah saya tiba-tiba ditanyain klarifikasi loh. Enggak, karena isi DM saya juga penuh gitu loh. Kayak, iya. wah ini Om Ded bisa banget ya. Ini even dari server saya pun sangat menguatkan saya. Ya, karena baju saya hijau. Jadi saya jawab membalikan NKRI ke NKRI yang sebenarnya, Pancasila. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Yang Biar pertama. berbeda tapi tetap satu jua. Sila pertama. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Ini apaan sih? Sorry. Tapi emang seandainya ya, waktu itu bridgingannya Om Ded ketika ngajak login adalah untuk islamisasi, gue juga nggak akan mau. Sama dong. Karena gue ngerasa siapa gue? Ya. Gue sibuk bahkan dengan Islam gue sendiri aja nih belum kelar. Betul. Ya. Gue melawan Anda nyindir saya loh, Bim. enggak saya. Oh, iya. Saya. Ya tapi Apalagi seharusnya kan saya Anda dong. harus berpikir ya. Iya dong. Habib aja sibuk dengan Islamnya apalagi saya. Apalagi saya, iya. Iya. Sholat masih nggak benar. Makanya. Iya benar. Udah Islam apa enggak sih? Islam. KTP gue udah ganti belum sih? Udah. Tapi puasa. Puasa, saya tuh kalau ditanyain, Mas Ded puasa nggak? Loh, saya lagi nggak Ramadan aja setiap hari puasa. Nah itu sebenarnya nilai utama. Enggak, ini buat badannya. Ya itu. Oh memang? Memang. Bahkan iya.
Jadi maksudnya Ramadan ini lebih ke buat badan untuk lebih fit, sehat, apa buat apa nih? Nah itu efek Saya sampingnya. ketarik. Nggak apa-apa. Efek sampingnya, makanya kata perintahnya itu kutiba di Quran. Artinya itu maksudnya seandainya pun Tuhan nggak mewajibkan, lu akan puasa. Saking banyaknya manfaat pada puasa itu. Nabi Muhammad tuh olahraga loh. Olahraga, Contohnya, berkuda, memanah, Memanah, olahraga. kemudian manjat tebing. Tuh, manjat tebing. Gua ketika ngelihat Gua Hira dari bawah, gua gak naik kok. Gila, ini gimana cara naiknya? Itu sekarang loh yang udah ada fasilitasnya. Tuh. Capeknya itu, bayangin, sekali aja gua gak kuat tuh. Gua gak nyampe ke Gua Hira. Itu tinggi banget. Tuh. Dan bebatuan gitu. Anda gak kira ngerti Nggak urusan. ngerti udah. iya makanya dikasih ngerti pengertiannya dong. Ya maksudnya Anda nonton tuh di apa National gitu. Geographic. Iya, Gua Hira tuh tinggi loh. Itu Batu-batu olahraga. semua tuh. Oke. Anda kan artinya batu lempar pertama gitu kan. Diem. Oh, itu bagus, ajaran bagus itu. Iya, bagus. Positif itu. Bagus. Kok Anda tahu ya? Lo tahu dong, siapa yang merasa berdosa lempar batu pertama. Betul. Nabi Isa mengajarkan artinya semua manusia punya dosa begitu kan. Bagus, gimana sih? Loh, Anda hafal loh. Iya, saya mungkin mau buat agama baru kalau gitu. Jadi Kan pernah kesini, tapi Oh, iya. saya sekarang Di sini. login di sini. iya, dan tidak menutup kemungkinan. Jangan gitulah. Jangan. Maksudnya yang ini sini Yang ini, juga. oh iya, iya. Yang ini. Iya. Kalau saya yang kesana juga udah dibahas kemarin. Udah dibahas ya? Iya, 2 kata lucu. Masa Habib non Muslim? Iya dong. Jelek banget. Masa Habib belum? Oh, 2 kata. Iya. Iya, Udah nggak 2 kata masuk lucu tuh. tuh. Nggak masuk. Sebenarnya 2 kata lucu banyak banget tapi di-cut semua. Banyak banget. Iya. Banyak. Tapi kita tidak membuat acara ini intinya tidak untuk mengislamisasi. Betul. Justru untuk yaitu tadi dia bahwa Pancasila NKRI itu adalah berbeda-beda tapi satu jua. Iya. Makanya ada pendeta Yeri datang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan klarifikasi ya guys, seperti sama Kang Dedi ya, ke Om Dedi ya, Om Dedi Corbuzier, bahwasanya saya akan membuat channel ini juga agar channel ini bisa apa ya guys, memberikan hal-hal yang positif ya guys. Dan di sini saya juga akan membagikan untuk kalian semua agar bisa diambil ilmunya ya guys, agar kita semua bisa mengambil hikmah dari sebuah ilmu dan pelajaran yang akan kita ambil ya guys. Dan saya akan terus menggali ilmu-ilmu terbaru dari Islam dan juga semua agama di Indonesia ya guys, agar agar kita bisa berpengetahuan ya guys, berpengetahuan luas, dan juga tentunya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak menutup kemungkinan saya membuat channel ini memang karena uang ya guys, tapi itu yang nomor sekian ya guys. Tapi yang nomor 1 adalah agar kita bisa menjadi warga Indonesia yang bermacam-macam ras dan suku, berbeda-beda agama, kita tetap satu, agar agar kita tidak mudah terpecah belah oleh oknum-oknum yang mengaku Islam tapi perbuatannya dan kegiatannya dan ucapannya itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Mungkin itu saja ya guys. Yuk lanjut. Betul. Nanti ada bukan biku ya sekarang, Bante. ya, ada bante. Iya. Nggak, emang kenapa tiba-tiba kepikiran untuk memajukan NKRI gitu? Emang kita punya masalah soal religion? Nggak, saya TNI soalnya Pak.
Ya, iya, saya nggak ngaruh. Maaf, TNI Anda. loh, Maaf, lu jangan Anda main-main. maaf, Anda Ya, saya- lawan instansi Anda. Bukan. Jangan gitu, lu jangan main-main. Kasih gitu lu mainannya. NKRI, TNI itu NKRI harga mati, Iya, Pak. gue setuju. Ya udah dong. Kenapa ada problem masalah religion? Loh, Anda ada problem dengan masalah religi? Saya enggak. Kenapa Anda Kita nggak ada masalah, orang kita mayoritas. Iya. Dia ya udah nggak Islam. Masa nggak NKRI juga lu? Nan? Nah, lu nggak NKRI nggak Oh, Islam? loh, ini saya lagi menjadi host ya. Kenapa Anda kan sekarang udah menjabat nih? Ada nggak masalah itu? Ya ada pasti. Kalau kita ngomong jujur, ada pasti ada. Sekecil kelompok atau oknum-oknum yang pasti ingin membuat Indonesia itu tidak menjadi NKRI lagi. Contohnya? Ya, jadi Pancasila lagi. Contohnya? Ya contohnya masih ngeributin tentang agama-agama, Ya. politik identitas, dan Ya. sebagainya. Itu kan masih ada. Oke. Kalau zaman dulu tuh kan agama itu bisa tongkrongan gini nih. Betul. Beda Ya, ya. agama bisa Bib, dulu tuh ada buku ini, Bib, cara mati tertawa cara Islam, mati Iya. tertawa cara Katolik, Iya, mati benar. tertawa. Sekarang sempat zaman itu buku itu nggak boleh ada. Kalau sekarang kita bisa ketawa-tawa ngomongin agama berbeda-beda di bulan Ramadan, bayangin. Benar. Keren. Nanti Natal, Keren. gua liburan ke Amerika sih jadi nggak kayaknya. Berarti Natal bikin lokon. Enggak, dulu kan oh iya. Tapi kalau gua ya, Tahu, sorry. Kemarin Habib bilang abis liburan tuh kenapa sih orang sekarang liburan itu nggak berfaedah ke sini, ke Amerika, contoh-contohnya ya. Dia menyindir Anda loh berarti. Kenapa? Karena Anda ke Amerika liburannya. poin saya kan tidak berfaedah. Taruh dulu. Liburan ke Amerika ngomong apa ya? Kira-kira. Pasti mau makan yang lucu-lucu gitu kan? Kayak escargot. Anda ngaku deh, jangan bikin Waktu sedih. saya ke Amerika kemarin, Nanti. Ya udah kemarin. yang kemarin. Iya, Anda ngapain liburannya? Oh saya Makan nggak? makan. Makan escargot nggak? Yang kayak bekicot mahal gitu. Enggak kalau sekarang. Anda makan apa? Saya pada saat itu tugas sama Pak Prabowo untuk ngecek tentang misi pertahanan. Emang dia emang Kenapa? lu kenapa sih sama TNI Nat? Ada apa sama TNI? Nggak ada, Pak. Oh, enggak. Kemarin. Iya benar kemarin. Ya, saya ngerti, Saya saya- meeting dengan tentara-tentara di sana, di London juga. Loh, berarti Untuk Anda bukan mengerti liburan tentang dong. membuat Anda bekerja konsep. dong, meeting. Loh, tapi kan itu libur kan. Nah, dalam Islam kerja adalah liburan. Gua kan sudah sempat jelasin tuh Om. Nggak ngerti sih. Yuk, Karena Om Dan gini, gue gini. ini nggak mau loh. Ini nggak mau. Ngapain? Coba ngapain? Oh gitu. Iya. Apa tadi pendapat Kalau Anda? kalau gue senangnya pada acara ini adalah karena ini membuat keceriaan Ramadan. Hmm. Kemudian Biasanya nggak ceria ya? oh ceria selalu. Wah. Selalu Kan juga. nanya. Selalu. Apa? Kemudian Iya. nilai positif Ramadan itu bukan hanya menjadi hak Om Dan gini, gue gini. Ini nggak mau loh. Ini nggak mau. Ngapain? Coba ngapain? Oh gitu. Iya. Apa tadi pendapat Kalau Anda? kalau gue senangnya pada acara ini adalah karena ini membuat keceriaan Ramadan. Hmm. Kemudian Biasanya nggak ceria ya? oh ceria selalu. Wah. Selalu Kan juga. nanya. Selalu. Apa? Kemudian Iya. nilai positif Ramadan itu bukan hanya menjadi hak dari umat Islam. Ya. Bukan hanya dirasakan umat Islam. Ya. Ramadan tahun ini itu login ini memberikan nuansa Ramadan, kehangatannya itu dirasakan oleh semua umat beragama. Betul. Ya, Itu karena banyak komennya Om Ded gue baca orang Katolik. gua Katolik tapi gua suka banget nontonnya. Iya. Jadi keceriaan agama itu sebenarnya bisa dinikmati oleh semua orang. Betul. Mungkin kalau gua ngomong kalau salah dibenerin ya. Mungkin hari Natal gitu misalnya. Hari Natal ada pajangan-pajangan Natal di mall juga. Orang lihatnya oh pajangannya berubah berbeda. Yang menikmati juga banyak orang. Kalau misalnya lagi ada diskon itu Iya kan? itu Diskon semuanya Natal. aman. Diskon Natal. Iya. Diskon sih semua. Hari liburnya. Hari liburnya, diskon Ya, Natal, ya, ya kan? Nah ya. itu kan untuk semua agama. Ya, ya. Gitu. Jadi Sampai nikmati. the bestnya menurut gue teman-teman gue yang di luar negeri. Ah, Ada yang di Italia, ada yang ini. Sampai nitip pertanyaan ke Habib. Maksud gue sampai orang luar negeri nonton. Jadi apa pertanyaannya apa? Kalau yang kecil gampang-gampang gue aja nggak usah Habib. pas banget lagi ya. Namanya Markus. Dia sekarang lagi di Hong Kong. Wah Dia- Markus tuh nggak mungkin Muslim. Emang bukan, Iya. tapi dia di tengah nih.
namanya Markus. Lo mau gue pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Ini bahasa apa nih? Bahasa Inggris dia. Oh, agak sulit gua. Bahasa Arab gua bisa. Wis. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk login. Orang yang curang dia Mas. Sampai teman gue yang dia tadi ngomong ini. Maybe a question about Islam and politics could be a good question. Oke, Lo kan juga agak ada politiknya dikit lah ya. ada dikit lah. Oke. Should religion stay out of politics? Apakah agama harus ada di luar politik? Yes, itu pertanyaan dia. Oke. Can you answer that? Jadi gini, memang ada ajaran bahwa ini yang dulu menjadi masalah pada saat surat Al-Maidah ya, bahwa memilih pemimpin sesuai dengan imanmu ya, agamanya. Sebenarnya kalau menurut gua masuk akal. Kalau misalnya mayoritasnya di sana agamanya tertentu, ya pilihlah sesuai agamamu. Oke. Kan bukan pilihlah pemimpin yang agama tertentu kan, Ya. tapi sesuai agamamu kan. Sebenarnya masuk akal. Yang jadi tidak masuk akal adalah ketika agama masuk ke dalam hal-hal yang sebenarnya harusnya tidak masuk. Contohnya Bola, apa? bola. Ya, kenapa nggak masuk? Kita nggak jadi Piala Dunia. Lo Contohnya politik, politik. itu masuk ke bola kan. Ini nggak agama tadi. Politik masuk ke bola. Politik. Iya benar-benar. Should religion stay out of politics? Stay out of Politik. politik. Yes. Kalau menurut gue tergantung Depend. dari negaranya. Oke. Kalau yang di bola kemarin? Kalau di bola kemarin harusnya politik tidak masuk ke bola. Karena mereka cuma pengen main bola. Bola masuk ke lubang. Lo penjaga gawang kebobolan. Itu jokes lo. Anda harusnya kayak, oh iya. Ini lagi serius kenapa ngejokes? Kenapa ngejokes ya? Kan kekuatan utama komedi itu adalah pada momentum. Oh ini tadi saya salah Nah, momentum. ketika momentumnya belum dapat, Kayak jangan penghinaan, masuk. Bib. Oh enggak. Itu gue punya jawabannya. Sekarang kalau agamaku, agamamu, udah nggak bakal ada. Sejak kapan agamaku? Gimana sih bagimu? Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kalau itu clear, udah nggak bakal ada penistaan. Di mana nistanya? Enggak, kalau gue ya, Iya. menurut gue dalam Islam itu, lu buang air kecil aja diatur lah. Lu tidur diatur, lu minum diatur, semuanya diatur. Terus lu berpolitik gak diatur, itu gak masuk akal. Jadi politik itu juga diatur dalam Islam. Tapi yang diatur adalah nilai-nilai substansinya. Ya. Bukan aspek administratif, simbolik, elektoralnya. Ya. Jadi yang diatur tuh bukan, oh negara ini harus negara Islam. Oh harus kerajaan, oh Ya. harus republik. Enggak. Negara Islam tuh ada yang republik, ada yang kerajaan. Ya. Jadi yang diutamakan adalah bahwa nilai Islam masuk dalam politik. Dan ketika nilai Islam itu masuk ke politik, yang diuntungkan itu semua agama. Bahkan orang yang tidak beragama sekalipun, karena nilainya itu nilai kebaikan. Kayak misalnya, apa? 4 hal misalnya, kata Nabi. Siddiq, kejujuran. Semua agama ngajarin itu. Ya. Kemudian amanah, memegang amanah. Semua agama mengajarkan itu. Ya. Tabligh, menyampaikan apa yang harus disampaikan. Jangan ditutup-tutupi. Ada kasus ditutup-tutupi, misalnya kan, nggak dibuka. Ya. Dan yang terakhir, fatona. Fatona artinya apa? Cerdas. Jangan lu pilih orang bego. Ya. Karena orang bego, buat dirinya aja ngerepotin, apalagi buat orang lain gitu. Ya. Makanya gue selalu dibilang sama ayah gue, lo harus belajar filsafat, karena orang bego tuh ngerepotin. Nggak. Jadi itu yang kemudian 4 hal itu kan nilai di semua agama sebenarnya. Nah itulah yang kemudian disebut nilai Islam. Islam tuh harus ngatur. Jangan sampai memilih pemimpin yang bisa membahayakan kemaslahatan banyak orang. Dan banyak orang ini warga negara perspektifnya. Makanya ketika Nabi memimpin Madinah, Nabi itu dipilih bukan karena pemimpin Islam. Karena beliau itu seorang al-amin yang terpercaya. Bahkan orang yang benci Nabi di Mekah, nitip barangnya, itu ke Nabi Muhammad. Karena pasti terpercaya. Dan ketika beliau terpilih, dibuatlah Piagam Madinah. Piagam Madinah itu perlindungan bagi semua yang ada di Madinah, apapun agamanya, yang Nabi katakan, seandainya putriku yang bernama Fatimah mencuri, aku yang akan memotong sendiri tangan. Jadi adil. Adil. Nah, tapi Bib, saya balik sini sekarang. Bagus bantuin. Bantuin. Balik, Bib. Ada Bib. Agama masuk ke politik yang nggak benar Bib. Ada Bib. Apa Mana tuh? tuh? Quran dikorupsi Bib. Lah ada. Ada faktanya. Ada, faktanya ada. Ya. Ada. Iya, Ada. Oknum. Oknum. Kenapa nunjuk gue lu? Enggak oknum.
Itu justru menunjukkan dia tidak beragama dengan Tidak beragama. kesejatian justru. Kalau Nggak. dia beragama, Dia tidak bayangin boleh. ini sesuatu yang suci, dia manfaatkan untuk kemaksiatan, untuk keburukan yang bertentangan dengan nilai agama itu sendiri. Ya. Gila, korupsi itu kata Nabi tempat duduknya siap di neraka tuh. Ar-rashi wal murtasi finnar. Jadi saking tegasnya hukum Islam soal itu. Jadi oknum-oknum itu Apalagi dari cetak Al-Quran ya. makanya. Double kill. Ya, double kill. Iya. Kalau nggak Al-Quran, bansos. Menurut gue lebih double kill yang bansos sih. Udah orang kena COVID kesusahan, dikasih bantuan, Dan selalu itu menurut gue ya problem di semua agama. di mana? Di semua agama. Dulu misalnya Apa? di kekristenan Galileo. Oh dulu banget, udah dulu banget. Yang sekarang aja. Sekarang wah jangan. Nah ini kita ngomongin oknum-oknum. Padahal di sini kita mau ngomongin Kita nggak boleh ngomong nilai-nilai. oknum-oknum. Betul. Kita Kita di sini bawa kedamaian, keceriaan, cinta kasih, seperti yang diajarkan sama siapa? semua Nabi agama. Muhammad. Dia mau begitu. Iya, enggak. Enggak, karena kan Semua agama mengajarkan cinta kasih. Iya. Iya benar. Iya saya Kita juga nggak punya agama, semua agama punya cinta. Nah, itu saya setuju, itu saya setuju. Itu Betul. saya sangat setuju. Tapi gini, gue pengen ngomongin definisi Tuhan deh. Oke. Kok berat tiba-tiba? tungguin, Nah, jangan nah, kemana dulu. Ke Tuhan Gua, dulu. gua mau, ini gua mau bicara secara teknis dulu. Ya. Lu setelah log ini tayang beberapa episode, Ya, apa yang lu dapetin? knowledge. Knowledge. Tadinya gue judging, tadinya gue nggak tahu. Makanya gue kemarin ketemu sama lebih ngebahas apa ya? 3 core Quran yang menurut gue nggak tahu. Apa Jib? Sorry. Nggak boleh marah, Nggak boleh marah, memaafkan, memaafkan, dan memberikan kebaikan kepada orang yang bikin kita marah. Katolik sekali. Lu mau dekat dengan Tuhan ya? Iya, Mau gue percepat nggak? kan gimana? Tuh? Waduh. jangan. Enggak, tapi 3 core Quran itu gue udah bilang Om Ded, kalau 3 core Quran itu dilakuin gak usah Ramadan, full dari lahir mati. Wow. Ya kan namanya ajaran kan kita mengajarkan dengan benar. Ya. Kalau orang-orang kan harusnya terikut dengan ajaran yang benar. Iya. Tapi kan nggak semudah itu. Orang anak kecil diajarin sama orang tuanya aja jangan nyontek, tetap nyontek kadang-kadang. Ada cerita Nabi Isa. Jadi, Nabi siapa? Nabi Isa. Yes. Nah ini biar relate buat lo, My biar lo Savior, dengerin my nih Lord. dengan benar. My Kok everything. bisa lo gak dapet cerita ini sehingga muncul pertanyaan itu? Apa? Ceritanya Nabi Isa itu pernah didatangi oleh satu orang. Lo ini kan hebat. Lo bisa menghidupkan orang yang sudah mati Ya. sebagai bagian dari pemberian Tuhan kepada lo. Nah kemudian Tuhan lo maha kuasa kan? Ya. Dengan segala kekuasaannya dia bisa melakukan apapun. Kemudian kata orang ini, bisa nggak lu lompat dari atas gunung itu dan Tuhan lu menyebabkan lu tidak mati atau tidak kenapa-kenapa? Oh itu iblis yang nyamperin kalau nggak Nah, salah kan? ternyata itu iblis. Iblis, betul. Dan kata Nabi Isa, wahai makhluk terlaknat. Saya benerin posisinya. Nih, suka ngomong juga ini. Kata Nabi Isa, Ibnu, maib. wahai makhluk terlaknat. Kata Nabi Isa, tugas Tuhan dan hak dia untuk menguji kita. Dan bukan tugas kita, bukan hak kita, bahkan keburukan kita kalau sok mau menguji Tuhan. Jadi pertanyaan